Hai, Sobat Catur. Ini adalah konten pertama Raja Catur. Untuk konten pertama, Raja Catur akan membahas salah satu pertandingan dari International Master Indonesia, yaitu Yosep Taher, menghadapi pecatur asal China yang memiliki rating 2730 dan berperingkat 12 dunia, yakni Wang Hao. Oh iya, tadi Yosep Taher memiliki rating 2454. Jadi ada jarak sekitar 200-an ya ratingnya. Oke. Karena Yosep Taher menggunakan catur buah hitam sedangkan Wang Hao menggunakan catur buah putih, maka dari itu, papan terbentuk seperti berikut ini. Pertandingan dimulai dengan pion E4 yang menjadi pembukaan standar bagi para pemain catur dunia maupun Indonesia, dibalas dengan E5. Lalu gajah C4 dibalas dengan kuda F6. Pion satu langkah menuju D3 dibalas dengan D6 oleh Yosep Taher. Kuda F3 dibalas dengan gajah E7. Rokade pendek oleh Wang Hao dibalas juga oleh rokade pendek oleh Yosep Taher. Benteng menuju E1 dibalas dengan pion menuju C6. Lalu pion menuju C3, gajah menuju G4, sekaligus upaya untuk mencoba memimpin kuda yang sedang menjaga Menteri Putih. Lalu pion satu langkah menuju H3 dibalas dengan mundur satu langkah oleh Yosep Taher sembari masih berusaha untuk menjaga petak diagonal dari kuda. Lalu gajah mundur satu langkah menuju B3. Setelah itu kuda dari B menuju D7. Setelah itu kuda dari B menuju D2. Benteng E8. Kuda menuju F1. Lalu gajah mundur menuju F8. Di sini permainan middle game masih belum ada satupun dari Wang Hao maupun Yosep Taher yang mau melakukan pertukaran di pusat permainan. Lalu kuda menuju G3 sembari mengancam gajah. Balasan dari Yosep Taher adalah gajah G6. Kuda kembali mengancam gajah. Di sini kuda dari hitam pun juga mengancam gajah putih. Gajah putih mundur menuju C2. Pion maju satu langkah menuju D5. Lalu menteri menuju F3. Di sini putih sudah mulai menyiapkan perwira-perwiranya untuk menyerang dari pertahanan hitam. Namun di sini Yosep juga tidak kalah cerdik untuk tetap menstabilkan posisinya. Lalu pion D makan E4. Pion D juga makan E4.
Kuda kembali menuju E6. Kuda H menuju F5. Menteri hitam menuju C7. Kuda di sini memilih skak. Di sini memang benar ya. Di sini memang benar sekali kalau terlihat Wang Hao memberikan kudanya secara gratis atau cuma-cuma. Namun sebenarnya yang terjadi tidaklah seperti itu. Seandainya Yosef Taher memilih untuk memakan, sudah jelas Menteri Putih akan makan kuda dari hitam yang menjadi gratis. Karena pion yang tadi ada di posisi G sedang mengawal kuda hitam. Jadi langkah seperti itu tidak bisa. Oleh karena itu balasan dari Yosef Taher harus raja menuju H8. Lalu kuda kembali ke posisinya. Kuda makan kuda G4. Pion makan kuda. Pion satu langkah menuju F6. Kuda menuju F5. Benteng dari A menuju D8. Pion satu langkah menuju G3. Pion dua langkah menuju A5. Di sini Yosef Taher berusaha untuk melakukan serangan. Lalu raja maju satu langkah menuju G2. Gajah menuju C5. Benteng menuju H1. Di sini sudah mulai mengintai dari baris H yang sedang dikuasai oleh ditempati oleh Raja Hitam, sedang coba untuk diganggu oleh benteng putih. Benteng menuju D7. Lalu gajah menuju B3. Kuda mengancam menteri. Menteri mundur satu langkah menuju E2. Pion maju satu langkah menuju B6. Pion dua langkah menuju A4. Lalu gajah mundur satu langkah menuju F7. Di sini terjadi pemakanan karena di sini tadi maksud dari Yosef Taher adalah menukarkan gajahnya. Lalu pion selangkah menuju F3. Benteng kembali ke posisi awal sebelum makan peluncur tadi dengan menuju D7 sembari menguasai petak D, baris D, file D. Lalu gajah maju satu langkah menuju D2. Di sini Yosef Taher berinisiatif untuk menumpuk bentengnya di baris D. Lalu karena tetap ingin menjaga pertahanan, Wang Hao memilih untuk B dari A menuju D1, benteng dari A menuju D1. Lalu kuda mundur menuju F7. Lalu pion dua langkah sembari mengancam peluncur. Di sini bukannya memilih makan, namun Yosef Taher memilih mundur menuju F8. Di sini memang Yosef Taher memilih hati-hati ya dalam bermain, lebih memilih bermain posisional ketimbang bermain attack, karena mengingat lawan yang dihadapinya adalah pemain berperingkat 12 dunia dan sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak menghadapi
pemain-pemain kelas atas seperti Magnus Carlsen, Alireza Firoza, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Daniel Dubov, dan masih banyak lagi. Lalu pion makan pion. Di sini terjadi pemakanan pion. Lalu gajah mundur satu langkah menuju C1. Di sini terjadi pemakanan benteng. Di sini terjadi pemakanan benteng, ya, terus, dan akhirnya diakhiri dengan Menteri Putih memakan benteng hitam. Di sini dapat dikatakan bahwa permainan sudah mulai memasuki endgame, semakin mendebarkan untuk mengetahui siapa yang memenangkan pertandingan. Lalu pion mengancam kuda. Kuda mundur menuju E3. Lalu gajah mengancam kuda. Apa balasan dari Wang Hao? Kuda bergerak kembali menuju C4. Raja bergerak satu langkah menuju G7. Menteri bergerak menuju D3. Lalu menteri menuju A7. Gajah putih menuju D2. Menteri hitam kembali ke posisinya C7. Di sini tampaknya kedua pemain tidak ada yang mau memasuki lini pertahanan dari lawannya masing-masing. Menteri kembali lagi ke A7. Raja maju menuju E2. Raja mulai merangsek menuju posisi tengah permainan. Menteri lagi-lagi kembali menuju C7. Raja menuju D1. Lagi-lagi Menteri hitam sudah, atau Yosep Taher sudah bolak-balik menterinya dari C7 menuju A7, A7 menuju C7, dan terus seperti itu. Lalu Raja Putih menuju C2. Kembali lagi. Lalu pion maju satu langkah, dan di sini tetap tidak memperdulikan hal tersebut dan lebih memilih untuk mencari pion kosong yang ada di kotak G4. Di sini lebih memilih untuk mencari pion kosong yang ada di kotak G4. Lalu balasan dari putih adalah memakan. Terjadi pemakanan pion di sini. Lalu pion maju satu langkah menuju G5. Menteri menuju E6. Raja menuju B1. Gajah. Di sini. Oh ya, betul. Di sini gajah mundur satu langkah. Di sini terlihat ya. Di sini terlihat bahwa Yosep Taher berupaya terlihat seperti sengaja ya menyerahkan peluncur hitamnya secara gratis. Namun apabila dimakan di sini hitam bisa untuk merebut kembali kudanya dengan skak. Dan memang seperti itu langkah dari dari putih dan hitam selanjutnya. Terjadi pemakanan kan. Lalu raja pindah ke sini dan akhirnya makan. Jadi di sini hanya terjadi pertukaran buah antara gajah dan kuda yang memiliki nilai sama-sama 3. Namun sebenarnya di sini masih tetap berjalan ya. Karena tadi sebenarnya saya rasa bisa meraih hasil seri, namun belum tentu. Jadi saya rasa seperti ini mungkin. Ternyata masih bisa ke sini ya. Jadi tidak mungkin.
Jadi setelah makan tadi ke sini dan akhirnya makan kuda. Ya, betul. Jadi di sini kembali lagi menteri menuju C4, kuda menuju D6 untuk mengancam menteri putih. Menteri putih menuju E6, menteri hitam menuju C5, dan di sini terjadi skak, mundur, skak lagi, pindah tempat, dan pertandingan berakhir di sini karena memang tidak ada lagi celah bagi kedua pemain untuk dapat memenangkan pertandingan. Jadilah pertandingan ini berakhir dengan draw. Mungkin hasil draw ini memang cukup disesali oleh Wang Hao karena menghadapi pemain seperti Joseph Taher yang masih bergelar International Master, seharusnya kemenanganlah yang didapat. Dan juga ini pertandingan terjadi pada 17th ASEAN Continental 2018. Tepatnya tadi seperti yang saya katakan pada tahun 2018 pertandingan ini berlangsung. Namun bagi Joseph Taher, hasil seri ini adalah hasil yang sangat luar biasa untuk perjalanan karir dari pemain yang masih berusia sangat belia tersebut. Oke. Menurut saya konten kali ini cukup. Nantikan keseruan dari video-video berikutnya tetap di Raja Catur.